Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang seseorang yang berpamitan pergi mencari kerja. Namun ternyata orang tersebut pun ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Yang mengerikannya, korban ditemukan tanpa kepala. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Pada saat itu, ada sepasang suami istri sedang melintas di daerah Lok Baintan Dalam, RT 2, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018, sekitar pada jam 14.00 siang hari. Sang istri minta diantar oleh suaminya karena ingin buang air kecil. Saat keduanya memasuki rimbunnya rerumputan, sontak saja keduanya pun dikejutkan ketika melihat sosok tubuh dalam kondisi telungkup tanpa kepala. Temuan itu pun membuat pasangan pasutri ini pun berlari dan segera melaporkannya kepada warga sekitaran, yang segera diteruskan laporan tersebut ke Polsek Sungai Tabuk. Dengan adanya laporan itu, polisi bergegas datang untuk mengamankan TKP. Setibanya di sana, polisi pun menemukan adanya sosok tubuh seorang pria dalam kondisi yang sudah tidak utuh. Bagian kepala dari korban telah hilang. Sementara identifikasi polisi pun sedikit terhambat lantaran tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Tetapi jika dugaan korban berumur kisaran 26 tahun, menggunakan jaket berwarna abu-abu, sepatu putih merek Reebok, celana jeans warna putih, baju kaos berbintik-bintik, dan menggunakan jam tangan, lalu menyebarkan ciri-ciri korban ke publik berharap adanya keluarga yang mengenalinya. Selain mencari petunjuk siapa pelaku kejahatan, polisi pun mencari kepala korban yang telah hilang, yang mungkin saja kepala korban masih berada di sekitaran lokasi. Namun pencarian polisi pun tidak berbuah hasil. Pihak kepolisian pun meminta bantuan tim K9 anjing pelacak guna membantu olah TKP mencari kepala korban yang telah hilang, serta petunjuk lainnya untuk mengungkap kasus kejahatan ini. Dan 2 anjing sekaligus diterjunkan untuk melakukan pencarian. Setelah anjing pelacak bekerja, kinerjanya pun ada kemajuan ketika anjing itu pun menggonggong yang menandakan telah menemukan sesuatu. Pada saat dicek, ternyata ditemukan adanya sebuah sajam di sekitaran lokasi. Namun kepala korban tidak berhasil ditemukan. Dengan melihat kondisi korban serta lokasi korban ditemukan, tidak ditemukan adanya genangan darah. Besar dugaan jika korban telah dibunuh lalu dimutilasi di lokasi yang berbeda dengan lokasi temuan. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Ulin Banjarmasin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik, jika tidak ditemukan adanya luka lain pada bagian tubuh korban selain luka pada jari-jari tangan dan luka sayatan yang mengakibatkan kepala korban lepas. Proses identifikasi ini pun bisa dikatakan sangat sulit lantaran kondisi sidik jari korban sudah rusak. Namun pihak kepolisian pun terus berupaya dan menjadi fokus utama untuk bisa mengungkap identitas dari korban. Hasil kerja tim forensik pun akhirnya berbuah hasil. Ada jari kelingking dari korban meski sudah rusak, namun kondisinya masih baik. Pada saat dicoba, akhirnya muncullah identitas dari korban yang tercatat pada Dukcapil. Korban ini bernama Muhammad Rahmadi alias Madi, berusia 19 tahun, merupakan warga desa Tatalayap, Kabupaten Banjar. Dengan terungkapnya identitas korban, polisi pun segera menghubungi pihak keluarga. Ayah korban yang mengetahui kabar itu pun bergegas menuju RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak keluarga membawa foto korban, yang dimana pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat ditemukan sama dengan foto pada saat korban masih hidup. Meski sudah menemukan kesamaan ciri-ciri fisik, pihak keluarga pun tetap diminta untuk melakukan tes DNA. Dan hasilnya pun identik dengan DNA korban Muhammad Rahmadi. Berdasarkan dari kesaksian ayah korban, sebelum korban pergi, korban sempat menerima telepon dari seseorang yang dimana isinya menawarkan pekerjaan kepada korban. Sesaat kemudian korban pun berpamitan dan itu merupakan terakhir kalinya
ayahnya bertemu dengan sang anak. Korban berangkat sehabis sholat Isya, mengendarai motor Yamaha Jupiter MX King yang baru saja dicicil selama 2 bulan. Tetapi hingga malam tiba, korban pun tidak kunjung kembali. Ayahnya pun sempat menelpon anaknya sekitar pada jam 2 dini hari, namun ponselnya pun sudah tidak aktif. Dengan adanya sejumlah bukti dan fakta pada kasus ini, korban ini merupakan korban pembunuhan. Selain itu, seperti ponsel dan motor korban pun tidak ditemukan di lokasi temuan. Polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan guna bisa mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan ini. Upaya polisi mulai ada titik terang ketika polisi berhasil melacak dan mengetahui terduga pelaku, yang dimana dari hasil pendalaman kasus, jika terduga pelaku ini saling kenal dengan korban serta memiliki hubungan pertemanan. Terduga pelaku ini merupakan warga desa Brangas, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas. Namun terlacak sedang berada di daerah Bati-Bati. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian pun segera bergerak menuju lokasi. Pada saat memasuki jam 00.50 menit, tepatnya setelah 2 hari penemuan tubuh dari korban, polisi berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Muhammad Safruddin alias Ahmad, berusia 19 tahun, di kawasan Gang 55 Desa Buntok, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Pada saat dilakukan interogasi cepat, pelaku Ahmad langsung mengakui perbuatannya dan menunjukkan sejumlah bukti, yaitu barang-barang pribadi milik korban. Salah satunya adalah motor milik korban. Selain itu, polisi pun meminta pelaku untuk menunjukkan di mana dia membuang kepala korban. Dan pelaku pun mengaku telah membuangnya dari atas jembatan Barito. Polisi pun segera menuju ke lokasi. Namun pada malam itu polisi tidak bisa melakukan pencarian lantaran air sungai Barito sedang pasang, sehingga diputuskan untuk mencarinya pada saat pagi sambil menunggu air surut. Pada saat pagi harinya, pihak kepolisian pun dibantu oleh anjing pelacak mulai menelusuri lokasi di mana kepala korban berada. Sebagian tim ada yang melakukan penyelaman, sementara anjing pelacak menyisir sekitaran daratan. Hingga pada akhirnya anjing pelacak pun berhasil menemukan adanya tas ransel. Pada saat dibuka, di dalamnya ada kresek berwarna hitam, yang dimana ditemukan kepala korban dalam kondisi mata masih terbuka. Kasus ini bisa dikatakan sangatlah sadis. Dari sanalah polisi mulai menggali informasi yang menjadikan motif dari pembunuhan ini. Dan ditemukan fakta jika pelaku ini sudah menyimpan emosi, kesal, dan dendam kepada korban. Lantaran korban sering membuli dan mengejek pelaku. Pelaku dan korban ini merupakan rekan kerja. Tetapi amarahnya pun memuncak ketika mengetahui korban melaporkan kepada pimpinan perusahaan jika pelaku sering melakukan pencurian, yang mengakibatkan korban dan pelaku pun dipecat dari pekerjaannya, yang membuatnya keduanya pun menganggur. Pelaku yang merasa sikap korban sudah sangat keterlaluan, di mana sering membulinya, dan sekarang membuat pelaku kehilangan pekerjaan. Mulai dari sanalah pelaku pun berencana untuk membunuh korban. Pelaku pun menghubungi korban dan menawarkan pekerjaan dengan gaji 7 juta rupiah per bulannya. Korban yang sedang butuh pekerjaan sangat tertarik dengan tawaran dari pelaku. Lalu keduanya pun janjian di jalan yang arahnya menuju Palangkaraya. Dan pelaku pergi berboncengan dengan korban. Di tengah-tengah perjalanan Jalan Lok Baintan, pelaku meminta izin untuk buang air kecil. Lalu korban pun menghentikan motornya. Namun pelaku meminta kepada korban untuk menemaninya, lantaran dia merasa takut lokasinya yang sangat gelap. Pelaku dan korban pun akhirnya masuk ke dalam semak-semak untuk buang air kecil. Pada saat buang air kecil itulah ponsel korban tanpa sengaja terjatuh. Melihat momen itu, pelaku mengeluarkan sajam parang yang telah dia siapkan di dalam tas. Seketika itu pun pelaku menyerang korban. Mendapatkan serangan itu, korban pun masih sempat menangkis serangan dari pelaku yang mengenai jari-jari tangannya. Tetapi pelaku pun semakin membabi buta menyerang korban. Dan pada akhirnya korban pun terjatuh
ketika tebasan parang mengenai lehernya. Dalam kondisi korban yang terjatuh dan masih hidup, pelaku pun menyayat leher korban. Terlihat pelaku menggerakkan sajam sebanyak 5 kali ke kiri dan ke kanan yang mengakibatkan terpisahnya kepala dari tubuh korban. Lalu memasukkan kepala korban ke dalam kresek hitam dan dimasukkan lagi ke dalam tas. Setelahnya dibuang dari atas jembatan Barito. Pelaku ini pun sempat dilakukan tes kejiwaan dan hasilnya pun normal. Maka dari itu pelaku terjerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal vonis mati. Pelaku pun sempat mengaku kepada penyidik kepolisian jika dirinya merasa sangat ketakutan saat berada di dalam penjara. Dirinya tidak bisa tidur dari malam hingga pagi lantaran mendengar suara dari korban yang selalu memanggil-manggil namanya. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 24 Mei 2019. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis 20 tahun penjara. Ahmad yang mendengarkan tuntutan dari jaksa pun terlihat menundukkan kepala dan pasrah. Pada tanggal 17 Juni 2019, hakim menjatuhi vonis sesuai dengan tuntutan jaksa dengan vonis 20 tahun penjara. Guys, kenapa sih kalau memang merasa tidak suka dengan sikap seseorang kan bisa ditegur tanpa harus diselesaikan dengan membunuh? Kalau memang kesal, ada tangan kosong, baku hantam saja, lebih gentle. Intisari dari kasus ini sebaiknya menjaga ucapan karena banyak kasus kejahatan berawal dari ucapan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?